بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, jamaah pemirsa TV One Damai Indonesiaku di mana saja berada, yang saya banggakan Kiai kita, Kiai Anwar Sanusi yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga tamu kita dari Brunei, Haji Mujib, yang hadir khusus untuk mengikuti Damai Indonesiaku. Dari kata Damai Indonesiaku itu sudah merubahkan ta'awun. Dan semua dari prinsip agama, kalau kita melihat dari perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berjuang sendiri. Dari pertama kali menerima wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tahu kepada istrinya Siti Khadijah. Dan apa yang disarankan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu sampai ke Madinah, sebelumnya Rasulullah SAW bekerja keras untuk mensatukan antara Muhajirin dan Ansar, karena Rasulullah SAW yakin dan tahu manfaatnya ta'awun, bekerja sama untuk membangun negeri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatiin bacaan Al-Quran, tidak ada perintah dari Al-Quran itu pasti di belakangnya yang bunyinya untuk berjamaah. Wa aqimus salat wa atuz zakah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyampaikan ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ini semuanya kalau kita melihat dari sisi bahasa dengan segala jamaah, artinya bersamaan. Karena tanda kekuatan umat Islam khususnya, apalagi di satu bangsa seperti Indonesia, ini ditandai dengan ta'awun kita, bersamaan kita. Malah Islam memperdulikan ibadah. Lebih baik ibadah itu yang berguna untuk orang lain daripada ibadah sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, ahabbun nasi anfa'uhum linnas, yang paling dicintai Allah yang selalu berguna bagi orang lain. Yang menarik perhatian saya di hadis ini, ahabbun nas anfa'uhum linnas. Disebut dalam hadis kata nas, bukan kata muslim. Itu merupakan makna seluruh manusia. Yang namanya manusia berarti beda pahamannya, beda mazhabnya, beda agamanya, termasuk kita diajarkan untuk menjadi berguna. Apalagi dalam kasus yang dihadapi oleh negeri kita, bagaimana kita semua sama untuk mencari jalan keluar untuk kebaikan. Karena ini semuanya kita, bukan hanya, walaupun bukan tugas kita, bukan urusan kita, tapi ada rasa berduli. Karena Rasulullah SAW bersabda, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Sebagai negeri ini, sebagai terdiri dalam Islam dan penduduknya wanitanya Islam, berarti harus ada berduli walaupun kita tidak punya kemampuan untuk berbuat sesuatu. Berasaan mengikuti punya rasa terhadap negeri ini, rasa berduli, rasa cinta, rasa sayang, itu sunat dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah orang yang sama sekali tidak berduli terhadap urusan apapun di negeri ini, bersoalan musibah, bersoalan ujian, bersoalan perpecahan, bersoalan apa saja, dia tidak peduli. Yang penting saya hidup di negeri ini, saya nikmati dan manfaatkan, dan saya mati di negeri ini, saya tidak mau urus.
Malah kata Rasulullah SAW, orang seperti ini keluar dari golongan kami, bukan terhitung dari golongan Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ruhut ta'awun, bersamaan, itu merupakan sebuah persatuan dan kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya orang muslim sesama muslim, sangat dianjurkan oleh agama kita, kita bersatu dalam segala aktivitas sosial, ekonomi, politik, dalam kehidupan kita sehari-hari. Malah kita perhatiin dalam rumah tangga, diajarkan oleh Islam bagaimana sebagai pemimpin rumah tangga selalu bermusyawarah dengan isterinya dan selalu bermusyawarah dengan anak. Ini menanamkan ruh persatuan, ada saling mengisi. Malah Islam sangat membantahkan orang-orang yang suka mencari kekurangan orang lain, membuka aib orang lain, atau dia mencaci maki orang lain. Sebagaimana kata Rasulullah SAW di hadis yang sahih, barang siapa yang mengikuti kekurangan dan aibnya saudaranya, akan Allah buka aibnya walaupun di rumahnya sendiri. Kita sebagai manusia tidak akan sempurna sendiri, tapi al-muslimu bi ikhwanihi, orang mukmin kekuatannya dengan saudaranya. Bagaimana kita bisa menjadi orang mukmin yang kuat? Kita sendiri dalam keadaan tergoda oleh hawa nafsu, tergoda oleh syahwat, tergoda oleh fitnah dunia, tergoda oleh kebodohan kita terhadap agama. Bagaimana supaya kita tetap bisa istiqamah? Ini dengan saudaraan kita, dengan berkumpul dengan orang salih, dalam bekerja sama dalam segala aktivitas kita, dalam hal-hal kita. Saya kemarin sempat menuju silaturrahim ke buah sempah tempat Kerinci namanya, Kerinci Jambi. Jadi dari kota Padang kira-kira pakai mobil 8 jam. Begitu saya sampai ke kampung itu, sederhana sekali. Yang menarik saya apa? Sebuah masjid raya, tapi megahnya luar biasa. Saya bertanya, langsung dalam fikiran saya muncul, barangkali ini dapat bantuan dari Arab Saudi, atau barangkali dari Kuwait, atau dari mana. Soalnya masih luar dibanding dengan kampungnya yang ada di situ. Tapi subhanallah, begitu saya berbicara sama pengurusnya, semua masjid ini terdiri dengan biaya masyarakat. Padahal kondisinya miskin, tapi tidak ada istilah saya tidak bisa dan saya tidak mampu. Karena mereka bekerja sama-sama yang lain, saling mengisi, saling mencintai, saling berduli, sedikit demi sedikit terjadi masjid yang begitu luar biasa indahnya, yang mereka sendiri bangga, mereka sendiri muliakan, dan di mana saja terkenal di dalam sejarah. Di Sumatera itu termasuk salah satu masjid yang terindah di Pulau Sumatera, dari sejak sudah umurnya lebih dari 74 tahun. Coba bayangkan, banyak hal-hal yang kita perlu sampaikan, perlu kita belajari. Bersamaan dan bersatuan kita sangat berguna, bukan untuk hidup kita sendiri, malah juga untuk negara kita Indonesia yang kita sama-sama cintai. Dalam perjuangan apapun, kalau kita tidak bersedia untuk menjadi bersatu dengan yang lain, pasti akan gagal. Dan selalu bekerja sama perlu dipimpin. Artinya, kalau kita seorang atau beberapa orang yang ingin bekerja sama sesuatu, menjalankan sesuatu atau membutuhkan sesuatu, tapi kalau mereka tidak memiliki pemimpin yang menarahkan, pemimpin yang mencontohkan, dan pemimpin yang mengajarkan, juga akan jadi gagal. Artinya, kita juga memerlukan pemimpin yang memperdulikan kerjasama, menghormati orang-orang dan memperdulikan orang-orang yang bekerja sama dan bekerja keras untuk negeri ini. Saya yakin, sebagaimana ada banyak kekurangan, di sisi lain ada banyak juga kebaikan. Jadi harus kita melihat ke negeri Indonesia dengan mata adil. Jangan kita melihat hanya kekurangan. Mudah-mudahan kebaikan di antara para pejabat kita insya-Allah menutupi kekurangan yang lain. Mudah-mudahan pula di masyarakat kita
yang punya kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan rizki dan kelebihan apapun yang menjadi berguna, mudah-mudahan menutupi dan bisa jadi berguna menjadi orang-orang yang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan sebuah ajaran dengan kata la yu'min, tidak akan sempurna iman seorang kalau dia tidak berduli dengan saudaranya. Malah Rasulullah SAW bersabda di hadis yang lain, wallahu fi aunil abdi, Allah selalu menolong hambanya kalau selama hamba itu senantiasa menolong yang lain. Artinya kalau kita hidup di dunia ini tanpa berguna bagi orang lain, lebih baik mati daripada hidup. Malah ada seorang pernah bertanya sama saya, apakah boleh saya setiap bulan atau setiap tahun umrah atau setiap tahun haji saya dengan biaya sendiri, itu lebih baik saya berkali-kali umrah atau saya berangkatkan orang yang tidak mampu umrah maupun haji? Saya berjawab, saya berkata, soal memang umrah dan haji itu sangat baik. Kalau kita mampu memang setiap waktu, alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat dari ajaran Islam, yang lebih tinggi pahalanya adalah orang-orang yang mampu, walaupun sekali dia haji, sekali dia umrah, tapi sisa umurnya dia selalu memberangkatkan orang lain. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada dia haji sendiri setiap tahun. Kenapa? Karena ibadah itu terdiri dalam dua hal, ibadah muta'addiyah dan ibadah ghair muta'addiyah. Ibadah yang gunanya untuk diri sendiri, tapi ada ibadah yang berguna untuk orang lain. Inilah yang berguna untuk orang lain, yang tidak akan terputus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Tapi kalau kita punya amal ibadah sendiri, begitu kita meninggal dunia, tidak ada pahala lagi dari situ amal. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya dari 2008 di Indonesia. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan taufiknya, berjumpa dengan beberapa saudara yang ikhlas, yang selalu memberikan sarangan dan nasihat, di mana saya isi, walaupun dari pertama saya berceramah dan berdakwah, masih bahasa saya tidak fasih. Tapi karena kerjasama, ada yang memberikan sarangan, ada yang memberikan nasihat, dan saya sebagai orang belajar harus menerima dan bersedia dengan rendah hati dan tawadhu untuk menerima nasihat dan masukan orang lain. Tidak ada istilah orang lain itu lebih jahil, itu lebih bodoh, atau kekurangan ilmu. Jangan kita merasa diri saya lebih berilmu, saya lebih bertakwa, saya tidak ada kesempatan untuk mendengar. Tidak. Malah contohnya, saya bawakan adik saya. Ini adik saya, walaupun tidak begitu bahasa Indonesia yang fasih. Kenapa saya mengajak beliau ke Indonesia? Karena saya sendiri merasa tidak mampu memiliki perjuangan sendiri. Walaupun saya berusaha untuk menjadi Indonesia dengan para kiai yang hadir, para kiai yang ada, Kiai Anwar Sanusi, dan para kiai ulama kita, para habaib, para juga pejabat yang ikhlas, pemerintah dan berduli untuk menjadikan negara Indonesia negara yang makmur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, harus terwujud kerjasama. Dan kerjasama kita itulah terbentuk kemakmuran, terbentuk keamanan, terbentuk kemajuan. Dan disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan di negeri ini. Allah sudah memberikan banyak nikmat. Saya yakin kasus yang terjadi atau permasalahan musibah yang dihadapi oleh Indonesia sekarang, barangkali Allah mensadarkan lewat musibah ini, agar kita ambil pelajaran, kembalilah bersatu, kembalilah bersama, kembalilah saling mengisi dan saling menutupi, saling mencintai dan saling memaafkan. Dari situlah akan Allah jauhkan negeri ini dari segala bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya kepada Syekh Ali. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, maka niscaya akan kumudahkan segala urusannya. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, Syekh, ketakwaan itu seperti apa yang harus kita takwa kepada Allah?
baik takwa kita dengan dunia, apa yang kita kerjakan mungkin sebagai pemimpin, takwa kita sebagai pemimpin, atau takwa kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong dijelaskan saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dari Mas Gani, silakan. Jangan singkat ya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah tema mengenai gotong royong ini, saya ingin bertanya kepada Kiai Haji Anwar. Dilihat dari background sejarah, Indonesia memiliki gotong royong yang sangat tinggi kualitasnya. Tetapi kenapa sesaat ini malah memudar sehingga manusia apatis dalam kegotong royongannya? Hal apa ini yang mendasari kejadian fakta seperti ini? Dan terus solusi apa fundamentalnya dalam menangani masalah ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Solusi praktis seperti apa untuk mengatasi masalah di negeri ini? Oke, yang pertanyaan ketiga dari ibu-ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan buat Syekh Ali. Saya Ibu Wirda dari Majelis Ta'lim Nurul Ikhwan, Parung Serap, Ciledug, Tangerang. Yang saya ingin tanyakan yaitu, kita percaya tentang rukun iman yang keenam, yaitu takdir baik dan buruk. Tapi kadang-kadang kita kalau menerima takdir baik dari Allah, kita merasa senang. Tapi kalau kita menerima takdir yang buruk dari Allah, kadang-kadang kita kurang senang gitu. Jadi bagaimana cara menyikapinya agar kita merasa ikhlas dan senang menerima takdir baik atau buruk dari Allah? Itu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan untuk Syekh Ali tentang takwa dan takdir. Mohon dijawab dengan singkat dan padat karena masih ada satu pertanyaan buat Kiai. Silakan saya. Lalu saya mau berbicara soal takwa, satu hari saja belum tentu habis. Tapi intinya takwa itu bukan hanya di masjid. Dan takwa itu sebagaimana kita jaga di masjid, ada juga di luar masjid. Takwa itu bukan hanya saat sendirian. Takwa itu saat kita lagi berhubungan dengan yang lain. Dalam hal usaha, dalam hal bekerja, dalam hal apa saja. Apalagi sebagai orang yang bertanggung jawab, diberikan sebuah amanat sebagai pemimpin, itu disarankan dan dianjurkan itu menjadi lebih takwaannya, lebih tinggi. Jadi takwa itu bisa dikaitkan dengan ad-dinul muamalah. Itu dengan muamalah kita, berhubungan kita bersama Allah dan bersama manusia, bersama diri dan bersama keluarga. Jadi inti yang hakiki daripada takwa itu bagaimana lahir dan batin kita menjadi batin lebih baik. Artinya jangan pura-pura di depan orang baik, tapi saat sendirian kita, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kalau kita memang ingin dari istilah takwa dan perkembangan takwa kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu mendapatkan jalan kemudahan dari segala kesusahan, itu yang diterapkan. Sehari-hari takwa, di masjid maupun di luar masjid, sendirian maupun berjamaah, bersama diri, bersama keluarga, bersama orang lain, bersama orang muslim, non-muslim, kita selalu menjaga kebaikan. Itu merupakan dari inti daripada takwa. Disitulah setiap ada cubaan dan kesulitan, baru akan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Jadi tidak ada susah, pasti jalan keluarnya sudah disediakan oleh Allah. Itulah karena kita orang yang bertakwa. Kalau soal mensikapi soal takdir buruk, saya selalu bertanya, kenapa orang-orang suka marah dan emosi kalau saat dia menghadapi sebuah cobaan? Misal, kalau ada orang sakit, dia langsung marah dan ngamuk, tidak mau menerima cobaan sakitnya. Alasannya apa? Ya Allah, saya sudah jadi baik, kok kenapa saya sakit? Ada seorang diberikan suami, itu terjadi sama saya. Ada seorang ibu menderita suaminya meninggal. Habis dia menceritakan, suami saya dulu bermacam-macam berlakunya. Habis dia sudah taubat, sudah menjadi salatnya baik, sudah Masya Allah, malah meninggal dunia. Pertama saya bertanya sama ibu, saat kita mendapatkan kenikmatan, apakah kita pernah bertanya kepada Allah, kenapa? Kenapa ya Allah saya sehat? Kenapa ya Allah saya masih hidup? Kenapa saya Allah dapat saya kemudahan?
Kenapa saat kita kesenangan dan kebaikan, kenapa kita tidak bertanya kepada Allah, kenapa saya ya Allah yang dapat nikmat itu? Tapi pas di hal keburukan kita langsung tuntut, ya Allah kenapa saya yang dapat keburukan? Jadi harus kita juga adil. Saat kenikmatan kita bersyukur, dan saat kekurangan dan cobaan kita bersabar. Syukur dan sabar kita bisa mendapatkan iman yang sempurna, dan kita berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, silakan Kiai. Ta'awun kalau akan ditegakkan secara baik harus pandai menghargai pendapat orang. Saya ingin ajak Anda kepada kisah Badar. Selesai perang Badar, banyak orang-orang kafir ditahan oleh kekuatan Islam. Nabi tidak memutuskan sendiri. Beliau bertanya pertama pada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, kita apakan tawanan ini?" Kata Abu Bakar, "Suruh orang-orang kafir menebus, dan ghanimahnya kita bagikan kepada fakir miskin dan anak yatim." Umar berbeda pendapat. Kata Umar, "Ya Rasulullah, semua tahanan bunuh saja, supaya orang kafir tahu kita punya ketegasan dalam hidup ini." Utsman lain lagi berpendapat, mereka mempunyai saudara-saudara yang banyak, dan yang kita tahan rata-rata para ekonom. Kita jadikan mereka memajukan bangsa dan umat Islam sebagai para pebisnis handal. Nabi tidak menjawab ketiga-tiganya. Selesai, lalu Nabi datang kepada ketiga-tiganya itu, seraya berkata dengan kalimat yang santun. Kata Nabi, Allah telah memberikan cahaya kepada hati orang-orang yang beriman. Kita pegang pendapat Abu Bakar ini, kita bebaskan tawanan ini, kita ambil hartanya, kita bantu fuqara dan masakin. Nabi saja tidak merasa benar sendiri, bertawun, bermusyawarah juga sekaligus dengan para sahabat. Yang didapat satu kebenaran yang datang dari Allah berdasarkan ijtihad yang dibicarakan bersama-sama. Semangat ini di negeri kita yang sekarang kurang. Masing-masing merasa paling benar, akhirnya semua berbuat salah. Terima kasih ya Dinda. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saya ingat satu cerita, mudah-mudahan dari cerita ini bisa memberikan kesimpulan. Ada seorang sudah usia menghadapi kematian. Dia mau menanamkan sebuah pelajaran untuk anaknya. Punya anak 3. Terus dia memanggil mereka. Dan dia berkata, "Anakku, sepertinya saya mau meninggal dunia." Dan dia minta kepada salah satu anaknya membawakan sebuah kayu. Ya, kalau kita gambarkan macam tusukan sate lah ya. Dibawakan, dikumpulkan. Disuruh megang satu dan dipecahkan. Dan dia mampu. Dikasih 2 masih mampu. Dikasih 3 masih mampu. Dikasih banyak dan diusahakan bagaimana untuk dipecahkan, tidak mampu. Dikasih adiknya, tidak mampu pula. Dan juga dikasih yang ketiga di antara anaknya, tidak mampu. Apa kesimpulan dari nasihat sang ayah untuk anaknya? Kalau kalian sudah berpecah dan menghidup sendiri, tidak peduli dengan yang lain, akan terjadi seperti tusukan sate itu, mudah dihancurkan dan mudah dirusakkan. Tapi kalau bekerja sama dan sama-sama berduli, betul-betul ikhlas dan sungguh-sungguh lillahi ta'ala, bukan ada tujuan untuk duniawi atau hawa nafsu, tidak akan mampu siapapun yang memecah kita. Contohnya, sebagaimana saya diskusi tadi baru sama kiai kita di Indonesia, serapa bania partai Islam, kalau memang betul-betul cinta Islam dan berduli terhadap Islam dan berduli terhadap umat Islam, kenapa begitu banyak partai Islam? Cukup satu, dan kuat, saling berduli, saling mengisi. Mana di antara aturan partai-partai saling baik, kita bisa satukan,
yang tidak cocok kita bisa buang, tapi tetap kita bersama demi Islam kita. Baru akan terbentuk kekuatan kita, dan kekuatan Islam kita di Indonesia insya Allah terjamin kemakmuran. Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.